Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Azam pimpin doa teman-temannya. Bersiap. Siap. Agar diberi kemudahan saat belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran yang akan kita laksanakan mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana kehadirannya, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Oke, Ibu cek ya. Oke. Aida, Aisyah, Albiruni, Hadir. Alika, Arga, Azam, Danan, Hadir. Dafa, Hadir. Diana, Elin, Fahri, Hadir. Farhayatun, Haidar, Haya, Helmalia, oke, Imas, Inayatul, Kaila, Kesya, Laila, Luna, Meza, Mila, Muhammad Azril, Nadine, Nanggita, Nur Akbar, Nurul, Raisya, Rio, Sri, Suci, Tia, Wildan, Zahra. Oke, alhamdulillah ya hadir semua. Kita akan masuk ke mulai pembelajaran yang akan kita pelajari, yaitu apa? Pembentukan bumi oleh tenaga endogen. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas dulu. Nah, ini kira-kira sebelum kita masuk ke materi, ini apa? Gunung apa? Sering nggak kita lihat Gunung Ciremai? Kenapa? Karena Gunung Ciremai terletak di Kabupaten Jawa Barat, betul. Jawa Barat yaitu di Kabupaten Kuningan. Nah, ada satu pertanyaan. Bagaimana Gunung Ciremai bisa terbentuk? Kira-kira kenapa? Coba ada yang bisa? Angkat tangan. Ada yang bisa nggak? Ya, kenapa? Karena adanya tenaga endogen, betul. Nah, kan kita sudah mempelajari materi tersebut di pertemuan yang sebelumnya. Seperti itu ya. Yang kemudian, pertanyaan kedua, apa dampak bagi kita jika Gunung Ciremai erupsi? Kalau erupsi, meletusan, dampaknya apa kira-kira yang terjadi di sini? Satu, adanya gempa bumi. Terus mengeluarkan apa gunung api? Lava, gas, terus apa lagi? Eflata, ya. Udah tahu ya, kemarinnya sudah dibahas mengenai erupsi gunung api. Nah, sebelum masuk materi, ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini, di mana peserta didik yaitu kelas 10B di sini melalui pembelajaran project based learning mampu mengidentifikasi, memahami, menganalisis macam-macam perubahan bentuk muka bumi akibat proses tenaga endogen. Jadi kalian diharapkan dapat memahami, menganalisis dan mengidentifikasi gimana sih bentuk muka bumi diakibatkan oleh tenaga endogen tersebut, gitu ya. Oke. Kemudian indikator pembelajarannya. Jadi pada sub capaian pembelajaran di sini mampu mengidentifikasi hasil pembentukan bumi secara endogen. Yang kedua itu mampu menciptakan. Nah, nanti kalian itu akan menciptakan produk berupa ilustrasi tenaga endogen. Alat dan bahannya sudah ada? Sudah dipersiapkan ya, smartphone-nya juga sudah disiapkan. Nah, di indikatornya ini kalian diharapkan bisa menjelaskan pembentukan bumi secara endogen. Kemudian menganalisis jenis-jenis pembentukan bumi secara endogen. Kemudian
untuk menciptakan produk berupa media pembelajaran guna menggambarkan pembentukan bumi secara endogen gitu. Mengkomunikasikan berarti mempresentasikan gitu. Sudah menciptakan yaitu mengkomunikasikan. Oke, itu yang tujuan kita ya. Terus selanjutnya penilaiannya. Tadi kan kalian akan menciptakan suatu produk ya, project kita bersama-sama. Nah, penilaiannya apa? Kognitif. Di sini berarti sebelum pembelajaran nanti Ibu akan membagikan link. Di sana kalian silakan mengerjakan sebelum masuk ke dalam materi. Paham ya? Formatif di sini adalah di akhir nanti pembelajaran kalian akan mengerjakan beberapa pertanyaan mengenai pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, gitu. Nah, untuk afektif dan psikomotor di sini proses ketika kalian sedang membuat proyek. Seperti apa? Rasa ingin tahunya gimana, terus jujur gak, tanggung jawab, kerjasama sesama kelompok gitu ya. Untuk psikomotornya diskusinya seperti apa dan presentasinya seperti apa. Paham sampai sini? Paham. Nah, dari hasil pemetaan dari pertemuan sebelumnya itu kalian didominasi oleh gaya belajar visual dan kinestetik. Sudah tahu ya kalian termasuk ke dalam visual atau kinestetik. Kemudian, nah setelah tahu kalian gaya belajar ya visual atau kinestetik, coba Ibu ingin tahu nih fenomena alam apa yang kamu lihat ketika berangkat dari rumah ke sekolah. Fenomena alam apa yang kalian lihat? Kira-kira tadi sudah ya? Apalagi? Siapa yang mau? Dari rumah ke sekolah. Ya? Katakan, siapa yang mau? Ya, silakan Dava. Fenomena alam yang terjadi secara alami itu apa aja? Ya, ya, kurang tepat sedikit lagi apa? Fenomena alam berarti yang terjadi di alam apa aja kira-kira? Ya, Raisa silakan. Fenomena alam, ya. Oke, pernah terjadi gempa ternyata ya di sini? Boleh. Ada lagi? Tadi? Apalagi coba gue fenomena alam. Ya, silakan. Hujan, betul. Berarti pada saat berangkat sekolah itu terjadi hujan, boleh, good. Ada lagi nggak? Ya. Matahari terbit boleh. Oke. Nah, itu adalah fenomena-fenomena alam yang terjadi ketika kalian berangkat maupun pulang sekolah gitu ya. Nah, di sini asesmen kognitif ya. Kita sebelum masuk ke pembelajaran silakan kalian mengeluarkan handphone untuk mengerjakan asesmen kognitif, di mana ini untuk mengukur kesiapan pembelajaran kalian. Silakan di scan, boleh. Kalau yang tidak terscan boleh ke depan, boleh silakan. Sudah? Waktunya 5 menit ya, karena ini hanya 5 pertanyaan. Silakan dikerjakan. Ada kendala? Ya. Silakan dikerjakan. Sudah terbuka? Ada yang tidak terbuka? Sudah. Silakan. Oh iya. Udah ya. Sudah dikirim. Kalau sudah tinggal dikirim saja. Hanya 5 pertanyaan saja. Seperti itu. Ini untuk mengukur
kesiapan kalian, pengetahuan kalian secara umum mengenai pelajaran yang sedang kita pelajari. Ada yang sudah? Ya. Yang sudah dikirim langsung ya. Nanti kita akan lihat hasilnya. Oke. Sudah dikerjakan? Sudah, oke. Silahkan simpan lagi handphonenya. Kita akan masuk ke dalam pembuatan proyek. Nah, Ibu untuk mengingatkan materi ya, di sini Ibu akan menjelaskan secara singkat mengenai pembentukan bumi oleh tenaga endogen. Yaitu ada berapa? 3. Endogen itu pembentukannya ada hasilnya tektonisme, terus vulkanisme dan seisme. Kalau tektonisme apa aja? Lipatan, patahan. Vulkanisme? Industri magma bentuk gunung api. Oke. Seisme? Jenis gempa bumi. Mitigasi gempa bumi. Nah, ini adalah materi yang akan kalian proyekkan nanti di akhir, di pertengahan dan di akhir itu akan dipresentasikan. Kemudian, nah ini Ibu sekedar mengingatkan saja, ini adalah hasil pemetaan kelompok visual 1, visual 2, visual 3, dan visual 4. Dan ada 2 kinestetik 5 dan kinestetik 6 gitu ya. Jadi silakan sekarang kalian duduk berkelompok sesuai dengan pemetaan ini. Udah, silakan. Dah, ya. Oke, untuk ini untuk LKPD-nya, LKPD visual 1, ya, visual 2, ini, visual 3, nih, ya, visual 4, ini ya, ini untuk patahan, ini, ya, ini untuk kinestetik gunung. Ya, di sana ada LKPD. Silakan keluarkan kalian sumber belajar yang akan kalian gunakan, seperti buku paket, e-book, internet, handphone kalian dan lain sebagainya. Silakan keluarkan. Untuk kinestetik, alat dan bahannya silakan keluarkan. Itu bahan-bahannya sudah siap ya? Sudah. Oke. Silakan sekarang kalian untuk mendiskusikan, berkolaborasi untuk membuat proyek yang sudah langkah-langkahnya yang sudah ada di LKPD. Silakan dilihat di LKPD itu ada langkah-langkahnya mengenai apa saja yang harus kalian kerjakan. Nah, untuk visual ya, silakan kalian boleh proyeknya itu boleh berupa digital ya. Digital itu Canva, di Canva boleh, infografis ya, PowerPoint boleh, terus apalagi Word boleh, Prezi boleh, silakan bebas gimana kalian aja gitu ya. Untuk kinestetik silakan kalian membuat diorama, bebas dari bahan-bahan yang sudah kalian itu bawa, silakan dibentuk sesuai dengan sesuai dengan materi yang sudah kita pelajari. Ini kinestetik 5 apa? Gunung ya. Kinestetik 6 patahan. Silakan mulai dikerjakan. Waktunya Ibu ingin kalian mengerjakan waktu 20 menit cukup? Cukup ya.
Sok silahkan mulai dikerjakan. Nah, ini kinestetik 6 ya? Kinestetik 6 membuat apa? Patahan, betul. Ini ada danan. Oke. Ya. Ini visual 4. Silakan. Sudah? Ya. Permisi ya, A. Nah, ini visual berapa, A? Neng? Visual 3. Coba lihat proyeknya. Iya, ini membuat apa? Oke, intrusi magma. Iya, intrusi magma. Di mana membuatnya, Neng? A. Di Canva. Berarti membuat infografis. Iya, boleh. Ya. Ini visual 2. Visual 2 membuat apa? Seisme jenis-jenis gempa, betul. Ada kendala? Tidak. Membuat infografis atau PPT? Infografis. Di aplikasi apa? Canva. Oke. Ya. Ini visual 1 ya, Neng ya? A. Membuat apa? Lipatan. Di aplikasi apa? Canva juga. Iya. Ya, waktunya sedikit lagi. Ya. Waktunya sedikit lagi, silakan sambil berjalan itu sambil membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari proyek yang akan kalian presentasikan seperti itu ya. Nah, ada kendala? Tidak ada? Iya. Oke. Ya, ditulis ya, betul. Ditulis aja. Itu nama kelompoknya siapa saja. Nama kelompoknya visual kinestetik ya, berarti ini ya, kinestetik berapa gitu. Tinggal finishing ya, A, Neng. Berarti sekarang waktunya finishing. Silahkan membuat kesimpulan. Yang visual, silahkan kalian mengirimkan hasilnya ke grup WhatsApp kelas dan ke ibu ya. Silahkan kalian mengirimkan hasilnya, tinggal kirim lewat WhatsApp ke chat pribadi ibu. Bu, ini hasil visual 1, 2, 3, 4 ya. Ibu tunggu ya, ibu akan menunggu hasil dari visual 1, 2, 3, 4. Kinestetik udah jadi. Ya, boleh. Sudah dikirim? Visual sudah dikirim? Sudah? Oke.
Ini sudah Ibu download ya, hasil dari visual 1, visual 2, dan visual 3. Visual 1 PDF ya, mengirimkannya. Visual 2 JPG, 3 JPG, dan 4 juga JPG gitu ya. Ini semuanya infografis. Yang PDF ini PowerPoint ya, berupa PowerPoint ya, Nah ya. Ya betul. Nah oke. Kesimpulannya sudah dibuat? Sudah, alhamdulillah. Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kalian. Gimana? Lelah gak? Kita ice breaking dulu ya. Ice breaking dulu. Kalau langkahnya seperti ini, kalau Ibu mengatakan tepuk 1, puk, Ibu dulu ya. Tepuk 1, puk, hu. Tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Iya. Tepuk 4, Allahu Akbar. Oke, kita mulai ya. Kita coba ya. Oke. Tepuk 1, tepuk 2, yes. Tepuk 3, cool. Tepuk 4, Allahu Akbar. Sudah rileks lagi ya, sudah rileks lagi. Silakan sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Dimulai dari visual berapa? Visual 1. Silakan tepuk tangan untuk visual 1. Ini hasilnya, ini bukan Neng, betul ya? Ya. Ya, silakan. Sini ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 visual akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Padilatul Munawwaroh dan rekan saya. Nama saya Aida Rahmadani. Nama saya Alifan Nur Aziza. Nama saya Iwasagun Soleha. Nama saya Jenazah Ismaya. Nama saya Nur Akbar. Selanjutnya, teman-teman saya akan menjelaskan lipatan. Oke, lipatan. Bentar ya. Ini karena PDF, jadi harus pakai ini. Silahkan di scroll aja ya. Oh iya. Ya, silakan. Di scroll, ya. Ya. Beberapa bentuk lipatan berdasarkan sumbunya antara lain ada A. Lipatan tegak atau symmetric fold, yaitu letak simetris. Selanjutnya ada B. Lipatan miring, asymmetric fold, yaitu antiklinal atau miring. Selanjutnya ada C. Lipatan menggantung miring dan lebih miring dibandingkan dengan lipatan miring. Ada D. Lipatan isoklinal, relatif sejajar. Selanjutnya ada E. Lipatan rebah, overturn fold, yaitu antiklinal rebah. Selanjutnya ada F, lipatan interturbo, overthrust, lipatan retak. Oke. Sudah? Ya. Silakan. Selanjutnya ada kesimpulan. Sok. Ya. Jadi kesimpulan dari kelompok kami yaitu dari materi lipatan. Silakan. Dari beberapa bentuk lipatan berdasarkan sumbernya, yaitu ada 6 lipatan. Satu ada lipatan tegak, kedua ada lipatan miring, ketiga ada lipatan menggantung, keempat ada lipatan isoklinal, kelima ada lipatan rebah, dan terakhir ada lipatan sesar sumbu. Oke. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, silakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tepuk tangan. Selanjutnya langsung kinestetik. Silakan kinestetik 5.
Nah, ini proyeknya berarti mengenai apa? Gunung, bentuk gunung api. Ya, silakan dijelaskan, dibuka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kinestetik 5 ingin mempresentasikan hasil proyek kelompok kami tentang gunung. Dan di sini kita akan mempresentasikan materi bentuk-bentuk gunung api. Oke, bentuk gunung api. Silakan dimulai. Ya. Bentuk gunung api itu ada 3. Yang pertama ada gunung api strato, yang kedua ada gunung api maar, yang ketiga ada gunung api perisai. Gunung api strato itu terbentuk karena materi letusan gunung berapi merupakan campuran antara hasil erupsi, efusi, dan erupsi eksplosif. Contohnya, sebagian gunung di Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Oke. Kedua, ada gunung api maar. Gunung api maar terbentuk karena adanya letusan eksplosif dari dapur magma yang relatif kecil atau dangkal. Contohnya, Gunung Bromo dan Gunung Tangkuban Perahu. Selanjutnya ada gunung api perisai. Terbentuk karena magma yang keluar dari dapur magma bersifat cair. Tidak ada gunung bentuk perisai di Indonesia. Contohnya ada Gunung Mauna Loa, Hawaii, Amerika Serikat. Ya. Udah, silakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Silakan selanjutnya untuk visual berapa? 2, silakan. Hasilnya Ibu cari dulu. Tadi udah dikirim ya ke Ibu ya? Sudah dikirim ke Ibu? Silahkan untuk dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok visual 2 ingin memaparkan materi tentang seisme jenis-jenis gempa. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Azam Maizul Islam dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Rifa Aulia. Perkenalkan, nama saya Laila Nurifah. Nama saya Suci Bujinin Bayati. Nama saya Farhatun Diana Safitri. Nama saya Diana Agustiningsih. Pasti kalian bertanya apa itu seisme kan? Apa itu? Nah, biar tahu materi ini akan dijelaskan dan diawali oleh rekan saya. Silakan. Seisme getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh kekuatan dari dalam, umumnya berasosiasi dengan gerakan tektonik. Selanjutnya ada gempa tektonik. Gempa tektonik disebabkan adanya kegiatan tektonik lempeng. Gempa bumi ini terjadi di zona batas antar lempeng dan patahan, yaitu sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Selanjutnya gempa vulkanik. Gempa yang disebabkan aktivitas gunung api. Gempa ini terjadi baik selama atau setelah gunung api meletus, dan gempa ini hanya terjadi di daerah gunung api. Gempa runtuhan atau korban adalah gempa bumi yang disebabkan oleh tanah longsor, gua-gua yang runtuh, dan sejenisnya. Gempa tumbukan atau gempa jatuhan adalah gempa bumi yang terjadi akibat adanya tumbukan permukaan bumi dengan benda luar angkasa yang jatuh di bumi. Jenis benda luar angkasa ini umumnya meteor atau asteroid. Asteroid. Oke. Ya, silakan. Udah? Udah. Tutup. Kesimpulannya, gempa berdasarkan penyebabnya bisa dibedakan menjadi 4, yaitu 1. Gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa pembukaan. Kekuatan gempa dapat diukur menggunakan alat yang bernama seismogram. Oke, silakan. Kira kita sudah di penghujung materi.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat bagi kedepannya. Amin. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan untuk kinestetik 6 dipersilakan. Boleh diberi jalan yang lainnya? Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok kinestetik 6 akan memaparkan hasil presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Azil Fauzan dan rekan saya. Saya Elina Agustin. Saya Lunara Ramadhani. Saya Amalia Putri. Saya Aldi Pratama. Ya. Sebelumnya, kami akan memaparkan materi tentang patahan. Patahan itu apa sih? Patahan merupakan proses perubahan posisi batuan akibat bekerjanya tenaga endogen yang menekan struktur batuan keras sehingga antara struktur batuan satu dan lainnya menjadi patah dan terpisah. Ada 3 jenis patahan. 1. Patahan normal. Patahan yang salah satu blok mengalami pergerakan ke bawah dari keadaan aslinya. Ini contoh dari patahan normal. Yang sebelah mana sudah ditunjukkan, maju aja nih. Nah, bisa lihat teman-temannya terlihat. Nah, yang mana? Yang patahan normal nih? Yang mana patahan normal? Yang ini. Oke. Ya. 2. Patahan mendatar. Memiliki arah patahan relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Ini contoh dari patahan mendatar. Oke. Sudah jelas yang lainnya? Oke, silakan. 3. Patahan naik. Salah satu bagian blok relatif bergerak naik terhadap blok lainnya. Ini patahan mendatar. Patahan naik. Oke. Oke, kesimpulan yang kita ambil yaitu kita dapat mengetahui berbagai macam patahan. Kan patahan itu dibagi menjadi 3. Ada patahan normal, patahan mendatar, dan naik. Jadi kan setiap patahan itu ada berbeda-beda bentuknya seperti yang kita buat. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. tepuk tangan. Ya, terima kasih untuk kinestetik 6 yang sudah mempresentasikan. Untuk selanjutnya persiapan visual 2. 3, visual 3. Silakan. Visual 3 sudah mengirim ya ke Ibu ya? Good. Ya, silakan. Nah, boleh silakan. Kalau minta perhatiannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 visual. Di sini kami akan memberikan materi tentang intrusi magma. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu ya. Nama saya Raisya April Putri. Nama saya Wildan Nurfahmi. Nama saya Rezaluna Syaina Akhilani. Nama saya Dapat Duyandika. Nama saya Hayali Barebawa. Nama saya Sri Jayanti. Nah, udah kenal kan? Nah, jadi di sini ada intrusi magma. Apa sih intrusi magma itu? Intrusi magma adalah penerobosan magma melalui rekahan-rekahan atau retakan dan celah pada lapisan batuan pembentuk litosfer, tetapi tidak sampai ke permukaan bumi. Intrusi magma bisa mengangkat lapisan kulit bumi menjadi cembung hingga membentuk tonjolan berupa pegunungan. Selanjutnya ada bentuk intrusi magma. Nah,
Bentuk yang pertama yaitu lakolit, intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk kubah. Yang kedua ada intrusi gang kecil. Intrusi gang kecil adalah intrusi gang dengan ukuran kecil. Yang ketiga ada batolit. Batolit adalah batuan beku yang berbentuk di dapur magma. Yang keempat ada intrusi gang, batuan hasil intrusi magma yang memotong lapisan litosfer. Yang kelima sil, lapisan magma tipis yang menyusup dan membeku di antara dua lapisan litosfer yang berbentuk tipis dan lebar. Yang keenam ada bentuk diaterma. Diaterma adalah magma yang mengisi pipa letusan berbentuk silinder yang menghubungkan dapur magma dengan permukaan. Yang terakhir adalah polit, intrusi magma yang menyusup di lapisan batuan sehingga membentuk cekungan ke bawah. Nah, kesimpulannya yaitu intrusi magma merupakan penerobosan magma melalui celah pada batuan pembentuk litosfer. Dan intrusi magma mempunyai 7 bentuk, yaitu lakolit, intrusi gang kecil, batolit, intrusi gang, sil, diaterma, dan lakolit. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Diakhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya, bagus sekali presentasi dari kelompok visual 3. Selanjutnya visual 4 ya. Silahkan visual 4. Visual 4 mengenai ekstrusi magma. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Perkenalkan, kami dari kelompok visual 4 akan mempresentasikan seputar vulkanisme ekstruksi magma. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Fari Fatalail. Nama saya Mila Kamila. Nama saya Aisyah. Nama saya Nambita Putri Anastasia. Nama saya Nurul Maulida. Nama saya Dananjaya Mulyana Putra. Materi yang akan dibawakan oleh teman-teman saya. Oke, vulkanisme ekstruksi magma. Ekstruksi magma adalah pergerakan magma hingga keluar atau mengalir di atas permukaan bumi. Ekstruksi biasanya terjadi melalui proses meletusnya gunung berapi. Vulkanisme ekstruksi magma dibagi jadi 4, yaitu 1 lava, 2 lahar, 3 eflata, 4 ekshalasi. 1. Lava. Lava adalah magma yang dikeluarkan ke atas permukaan bumi. 2. Lahar. Lava yang bercampur dengan air disebut dengan lahar. Ada 2 jenis lahar. Lahar panas, yaitu terbentuk ketika lava bercampur dengan air panasnya, biasanya berasal dari danau vulkanik. Terus lahar dingin, terbentuk dari campuran lava dan air dingin. Misalnya lava yang bercampur dengan air hujan atau air sungai. Selanjutnya eflata. Eflata adalah berbagai materi padat seperti kerikil, debu, vulkanik, dan sejenisnya. Eflata dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan ukurannya, yaitu bom, lapili, dan tub. Kemudian Terakhir ada 4, yaitu ekshalasi. Ekshalasi adalah materi berwujud gas asam arang seperti kumarov dan sejenisnya. Ekshalasi ekstrusi magma terbagi menjadi 4, yaitu molten, kumarov, sulfatat, dan awan panas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, karena manusia itu terkadang salah dan lupa. Sekian ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Ya, bagus kelompok visual 4. Nah, sudah semua ya? Berarti sudah semua mempresentasikan hasil proyeknya dari mulai visual 1, 2, 3, dan 4 dan kinestetik 5 dan 6. Nah, gimana kalian? Enjoy gak kira-kira? Senang gak kalau misalkan tugasnya itu membuat sesuai dengan karakteristik gaya belajar kalian? Oke. Yang visual, auditory, yang kinestetik itu semuanya dilakukan sesuai dengan minat belajar kalian, seperti itu ya. Nah, Ibu akan mengevaluasi jalannya presentasi dan materi yang kalian sampaikan.
Itu yang pertama tadi visual 1 sudah menjelaskan mengenai apa? Lipatan. Lipatan ada 6. Ada apa aja lipatan? Tegak, terus lipatan. Miring, lipatan. Menggantung, lipatan. Apa lagi? Rebah dan sesar sungkup gitu. Kemudian visual 2 ada apa? Visual 2 apa? Seisme. Oh, seisme itu mengambilnya apa? Jenis-jenis gempa. Jenis-jenis gempa ada berapa? 4. 1 gempa tektonik, gempa vulkanik, gempa runtuhan, dan gempa tumbukan. Itu berbeda ya masing-masing gempa. Visual 3 apa? Intrusi magma. Intrusi magma itu ada berapa banyak ya? Ada berapa? 7 intrusi. Nah, di mana intrusi itu apa? In berarti ada di dalam. Betul. Ya, jadi magmanya tidak keluar gunung, melainkan menerobos melalui lapisan atau rekahan-rekahan gunung api. Terus apa lagi? Visual 4? Ekstrusi. Berarti kalau tadi in, sekarang X. Berarti X itu apa? Di luar. Berarti lavanya keluar dari gunung api gitu. Ekstrusi magma ada berapa? 4. Ada apa aja? Lava. Lahar, eflata, dan eksalasi. Eksalasi apa coba? Gas, ya. Apalagi? Eflata, bom, lapili, kerikil, ya. Apalagi? Lahar. Nah, lahar dibagi menjadi 2. Lahar apa aja? Panas dan dingin. Kalau dingin tercampurnya oleh apa? Air. Good. Kinestetik 5, mana kinestetik 5? Nah, itu mengenai apa? Bentuk gunung api. Nah, di sini kinestetik berbeda karena kinestetik itu memerlukan gerakan agar bisa memahami materi yang sedang berlangsung. Nah, ini kinestetik 5 ini membuat ilustrasi dari bentuk gunung api gitu ya. Ada gunung strato, mar, dan perisai gitu ya. Kemudian kinestetik 6 membuat apa, Nak? Patahan, betul. Patahannya ada berapa? Apa saja? Oke. Ya, betul. Nah, semua itu yang sudah kalian pelajari dan membuat proyek itu adalah pembentukan bumi oleh tenaga endogen. Endogen itu dari dalam bumi gitu. Jadi bentuk bumi yang kita sekarang lihat, yang kita huni itu asalnya dari tenaga endogen. Salah satunya dari tenaga endogen. Nanti ada lagi yang dari luar, itu di pertemuan berikutnya saja. Oke. Nah, itu bagaimana? Sekarang sudah paham materi yang sudah dijelaskan? Sudah. Oke. Untuk selanjutnya, Ibu ada asesmen yang harus kalian kerjakan. Silahkan. Di sini ada asesmen formatif, di mana ini untuk mengukur kalian pemahaman kalian terhadap materi yang sudah disampaikan. Silahkan untuk scan barcode-nya, atau di LKPD ada, Nak? Di sana di LKPD ada barcode-nya atau link-nya. Silakan di scan saja. Sudah di scan. Waktunya 5 menit ya. Atau yang sudah selesai silakan angkat tangan. Bu, saya sudah selesai. Nilainya langsung terlihat di sana. Kalian mendapatkan nilai berapa? Seperti itu. Ya. Di LKPD ada, Nak? Silakan di LKPD. Di bagian akhir itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang hasil dari tadi yang kalian presentasikan, materi yang sudah dipresentasikan. Terbuka? Silakan, linknya juga di klik. Ya, silakan dikerjakan. Mulai kerjakan. Nah, Neng kerjakan silakan. Langsung klik aja. Ya, seperti itu.
Sok. Diulangi aja. Bisa dicocokkan ya gambarnya. Nah ini ya ke sini, yang mana ini bisa ke sini ya. Misal ini salah ya. Betul. Nah sudah terbuka ya, tinggal dicocokkan aja ya mana pernyataan dengan jawaban yang benar seperti itu ya. Silakan. Sudah selesai semuanya? Yuk. Ada kendala enggak? Tidak ada? Ya, ini tinggal dicocokkan aja ke sini gitu ya. Udah? Udah? Ada kendala nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Sudah. Tinggal dicocokkan saja mana yang sesuai dengan pernyataan di sampingnya seperti itu. Kalau misalkan benar, yakin, silakan langsung aja digeser ya. Geser saja. Ya. Udah ya? Sudah semuanya ya? Udah kelihatan nilainya? Bagaimana nilainya? Bagus, alhamdulillah ya. Kalau sudah silakan disimpan handphonenya. Sekarang untuk selanjutnya silakan kalian duduk di tempat masing-masing saja, bergerak silakan. Kita akan mengakhiri sesi ini. Sudah? Ya, nanti di akhir LKPD-nya dikumpulkan ya, Nak ya. Oke. Nah, apa hikmah pembelajaran dari yang sudah kita pelajari? Yang pertama, itu kalian mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa atas pembentukan bumi secara endogen ini menghadirkan apa tadi? Gunung api ya. Terus patahan yang membuka potensi bumi. Seperti itu ya, udaranya menjadi sejuk dan lain sebagainya. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di ujung pembelajaran di mana sepatutnya kita mensyukuri atas nikmat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah diberikan kepada kita. Senantiasa sudah memberikan bentang alam yang sangat luas, kemudian potensi alam yang sangat melimpah seperti itu ya, sehingga kita bisa hidup di atas bumi ini dengan tentram seperti itu. Tadi dari visual 1 sampai kinestetik 6 sudah dipaparkan, materinya sudah sangat bagus. Terima kasih untuk kalian sudah berusaha, tepuk tangan untuk kalian. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehingga kegiatan belajar mengajar hari ini berjalan dengan lancar. Kemudian sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk Azam untuk memimpin doa penutup pembelajaran hari ini. Bersiap. Siap. Agar diberi keselamatan saat bepergian pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Silahkan kalian bersiap ke pelajaran berikutnya.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.